Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tabiun, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah kita semua dalam keadaan baik dan semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan dan kemudahan kita dalam menuntut ilmu. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Berdoa selesai, akan kalian tengok kiri kanan kalian, apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Tidak ada, berarti hari ini masuk semua ya anak-anak. Sepertinya di atas meja itu banyak sampah. Silakan kalian periksa laci kolong meja kalian. Jika ada sampah silakan ambil dan buang kotak sampah sekarang juga. Selain itu mejanya hari ini agak berantakan ya. Coba diluruskan dulu agar rapi, agar kita mudah dalam proses belajar mengajar hari ini. Baiklah, jika kalian sudah siap belajar untuk hari ini kita akan mempelajari materi teks eksplanasi. Teks eksplanasi. Sebelum kita masuk ke materi pada minggu ini, apakah ada yang masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Ya, silakan, Raffi. Benar sekali apa yang disampaikan Raffi. Materi minggu lalu kita mempelajari teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan sebuah teks yang berisi sebuah informasi yang berupa gagasan, pendapat, dan fakta yang bertujuan untuk memberikan sebuah informasi dan pengetahuan kepada kita semua mengenai suatu hal. Bagus sekali jika kalian masih mengingat materi minggu lalu. Materi minggu ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Silakan kalian buka materinya, ada di buku paket kalian. Silakan dibuka anak-anak. Baiklah, yang pertama adalah pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki beberapa ciri, antara lain yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang kedua adalah hal yang dibahas, yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang sedang dibahas. Yang keempat, menggunakan kata penanda urutan. Dan yang kelima adalah fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya adalah tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Yang selanjutnya adalah struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua adalah urutan sebab akibat. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deret penjelas. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Baiklah, Bapak sudah menyiapkan contoh teks eksplanasi yang berjudul kemiskinan. Silakan kalian lihat ke depan. Rudi bisa bantu Bapak untuk membacakan teks tersebut. Silakan. Baiklah, terima kasih banyak Rudi atas bantuannya. Silakan kalian tentukan struktur teks eksplanasi yang berjudul kemiskinan yang sudah Bapak tampilkan tadi. Baiklah, bisa kalian lihat ke depan. Teks eksplanasi yang berjudul kemiskinan tadi, bagian pernyataan umum atau pembukanya adalah terdapat pada
paragraf pertama, yaitu kemiskinan adalah tingkat penghasilan masyarakat yang rendah sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, makan, tempat tinggal, pendidikan, dan lainnya. Umumnya masyarakat miskin biasanya tinggal di gubuk, kolong jembatan, bantaran kali. Tak jarang masyarakat miskin membangun sendiri rumah di atas tanah milik negara. Kemiskinan terjadi di seluruh dunia dan banyak negara berkembang yang mempunyai masalah ini, yaitu kemiskinan. Yang selanjutnya adalah deret penjelasan atau isi itu terdapat pada paragraf kedua dan ketiga. Selanjutnya bagian penutup itu atau interpretasi itu bagian paragraf terakhir, yaitu seharusnya di Indonesia tidak perlu ada kemiskinan. Apabila kita dapat mau menerima serta bersyukur terhadap apa yang dimiliki, sifat-sifat buruk seperti yang disebut di atas harus kita hilangkan, dan kerjasama pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Apakah jawaban kalian sama dengan apa yang Bapak tampilkan di depan? Ya, bagus sekali, artinya kalian sudah paham dengan materi yang Bapak sampaikan tadi. Baiklah, itu tadi adalah materi yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Apakah ada yang kurang kalian pahami dan tidak kalian mengerti? Silakan, boleh bertanya. Tidak ada? Baiklah, jika kalian sudah paham, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi pertemuan kita pada hari ini? Ya, silakan Lolita. Ya, terima kasih, bagus sekali Lolita. Itu tadi merupakan simpulan dari teman kalian. Saya harap, Bapak harap itu sudah mewakili pengetahuan apa yang kalian dapat, materi yang kita pelajari pada hari ini, dan kalian sudah memahami itu. Berhubung waktu kita akan segera habis, silakan buka buku kalian halaman 82. Di situ terdapat teks yang berjudul sampah. Silakan kalian tentukan struktur teks eksplanasi. Dari teks tersebut itu akan menjadi PR kalian. Silakan kerjakan di rumah, dan pada pertemuan berikutnya silakan kalian kumpul. Sekali lagi, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Baiklah, jika seperti itu pertemuan hari ini kita akhiri karena waktu istirahat juga akan segera berlangsung. Jika ada salah kata, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.